Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi kita ya di materi pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif yang disampaikan pada pertemuan ke-11. Nah, pertemuan ke-9 dan 10 kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara atau teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk ke teknik atau cara atau metode dalam pengumpulan data, mari kita lihat dulu apa itu data. Apabila kita lihat data itu dari sumber, di sini sumber dari data adalah subjek penelitian, maka data itu dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer merupakan data dari tangan pertama. Tangan pertama itu siapa? Ya, subjek penelitian yang diperoleh menggunakan alat pengambilan data atau nanti kita akan sering sebut dengan instrumen penelitian. Kemudian, data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau pihak lain atau secara tidak langsung diperoleh dari subjek. Sebagai contoh, misalnya dari data sekunder ini berupa dokumentasi atau berupa data statistik dari surat kabar atau dari pemerintah begitu. Jadi peneliti ini tidak mencari data itu dari subjek secara langsung, melainkan dia memperoleh data itu dari sumber yang mencari data dari subjek itu secara langsung. Kemudian dari kedua jenis data, jika kita lihat dari sumbernya tadi, data sekunder ini memiliki kelemahan di mana data ini dikumpulkan di beberapa titik waktu tanpa memperhatikan tujuan, sehingga di sini peran peneliti adalah menyaring atau memfilter atau mengidentifikasi dari data sekunder itu kesesuaian dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Kemudian keuntungan dari data sekunder ini adalah biayanya lebih rendah karena kita langsung memperoleh hasil tanpa harus bertemu dengan subjeknya begitu. Kemudian selain data itu dibedakan dari sumbernya, maka di sini saya juga membedakan dari jenisnya. Nah, di sini ada saya bedakan menjadi dua, yaitu data diskrit atau data nominal dan juga data kontinum. Yang pertama, data diskrit atau data nominal. Data nominal itu merupakan data yang dapat digolong-golongkan atau dikategorikan secara terpisah. Perbedaannya itu benar-benar kentara. Sebagai contoh, misalnya jenis kelamin, kemudian agama, kemudian jenis pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian data kontinum ini adalah data yang bervariasi menurut tingkatan serta diperoleh dari hasil pengukuran. Di dalam data kontinum ini, teman-teman bisa melihat dari tiga jenis. Yang pertama adalah data ordinal, biasanya berbentuk peringkat atau ranking, misalnya ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah data interval. Data interval ini merupakan data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 mutlak. Sebagai contoh, skala termometer. 0 derajat Celcius itu masih memiliki makna ya, karena ada -1 dan -1. Begitu pula dengan skala Likert. Jadi skala Likert misalnya di sebuah angket atau kuesioner itu ada variasi skor ya, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari mulai kadang-kadang, kemudian dan sebagainya. Nah, 0 ini ada maknanya, jadi tidak mutlak. Berbeda dengan data rasio di mana memiliki 0 mutlak. Misalnya berat badan 0 km berarti dia tidak memiliki berat badan, atau 0 anak berarti dia tidak memiliki anak gitu.
Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan teknik dan instrumen? Jadi teknik itu adalah sebuah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Caranya itu seperti apa? Gitu. Sedangkan instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Saya kasih contoh ya teman-teman. Misalnya, kita mau mencari data tentang berat badan dan tinggi badan. Nah, alat yang kita gunakan adalah atau instrumen yang akan kita gunakan adalah timbangan. Sedangkan caranya adalah dengan menimbang. Itu adalah contoh sederhana. Nah, di dalam penelitian sendiri ada 3 kemungkinan dalam pemilihan instrumen penelitian. Yang pertama, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang sudah baku. Artinya, alat itu sudah ada. Sebagai contoh misalnya instrumen untuk mengukur nilai IQ seseorang itu sudah ada dan sudah digunakan oleh lembaga atau peneliti sebelumnya. Biasanya ini instrumennya sudah teruji, sudah digunakan berkali-kali, kemudian sudah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Validitas itu adalah kebenaran, kesesuaian antara alat ukur dengan apa yang diukur, sedangkan reliabilitas adalah keajekan atau kekonsistenan sebuah instrumen. Kemudian yang kedua, peneliti juga bisa memodifikasi instrumen penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi teman-teman bisa misalnya mencari dari jurnal ya tentang skala kecerdasan emosi anak. Kemudian teman-teman melakukan modifikasi, entah itu menambah, mengurang, atau mengembangkan sehingga instrumen itu menjadi lebih sempurna gitu. Nah, ini tentunya juga harus memenuhi persyaratan uji validitas dan reliabilitasnya karena instrumen yang baru ini kan hasil modifikasi, tentunya ada item-item atau ada pernyataan-pernyataan atau ada indikator-indikator baru yang harus diketahui apakah itu valid dan reliable. Kemudian yang ketiga adalah peneliti mengembangkan instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi di sini peneliti tentu membuat instrumen yang baru dengan mengoperasionalkan teori-teori yang dia sudah pahami di bab sebelumnya, sehingga diperoleh nanti ada kisi-kisi, kemudian turun ke instrumen, kemudian nanti tetap akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, kemudian di sini saya akan menyebutkan satu persatu teknik dan juga alat pengumpulan data. Yang pertama adalah kuesioner atau angket. Nah, apa itu kuesioner ataupun angket? Jadi, kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tujuan harapan dari responden. Jadi kuesioner ini biasanya kita sudah menentukan pernyataannya secara tertulis ya, sehingga responden atau subjek itu tinggal menjawab. Nah, nanti akan ada angket terbuka dan tertutup. Apakah jawabannya itu opsinya disediakan atau si subjek ini bebas menulis secara deskriptif jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kemudian dalam pembuatan kuesioner atau pembuatan angket tentunya kita juga harus mengetahui apa yang harus diukur. Sebagai contoh misalnya kita ingin mengukur persepsi dari guru, berarti kita harus tahu dulu indikator persepsi itu apa, sehingga ketika kita membuat pernyataan itu bisa mengukur persepsi itu. Terkadang mahasiswa itu
banyak sekali yang tidak memahami indikator dari variabel itu, sehingga instrumennya itu terkesan tidak valid, tidak mengukur apa yang seharusnya diukur, begitu. Kemudian prinsip dalam pembuatan angket yang pertama adalah prinsip penulisan. Di dalam prinsip penulisan ini tentunya seorang peneliti harus memperhatikan bagaimana cara menuliskan pernyataan. Jangan sampai pernyataan yang ditulis dalam angket itu memiliki makna yang ganda, kemudian ambigu dan juga tidak mudah dipahami, gitu. Kemudian prinsip pengukuran. Jadi kalau di prinsip pengukuran ini peneliti harus memperhatikan apakah pernyataan itu bisa dijawab atau memiliki jawaban yang bervariasi, gitu ya. Jangan misalnya menanyakan saya berpikiran bahwa makan itu bermanfaat bagi tubuh kita, misalnya. Ya itu kan sebuah pertanyaan yang tidak seharusnya dipertanyakan, karena jawabannya sudah pasti ya memang saya sangat setuju tentang hal itu, begitu. Kemudian penampilan angket fisik juga harus perlu dipahami ya, bagaimana jika angket itu disajikan secara dokumen atau secara printable, gitu. Kemudian jika angket itu disajikan dengan berbentuk online, apakah keterbacaan, kemudian tata letak dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan oleh peneliti itu sendiri. Kemudian fungsi dari angket sendiri yang pertama adalah untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan catatan yang permanen. Kemudian untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain, pembuatan evaluasi program bimbingan, dan juga untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Nah, kuesioner sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka merupakan kuesioner yang menyediakan kuesioner terbuka adalah kuesioner di mana responden itu dapat menjawab pertanyaan maupun menanggapi pernyataan itu secara bebas tanpa ada opsi jawaban. Sedangkan kuesioner tertutup itu responden harus memilih opsi jawaban sesuai dengan apa yang dialami atau apa yang dia rasakan. Nah, di sini di dalam penyusunan angket tentu kita sudah paham ya terkait dengan bahwa di sana itu ada yang namanya pernyataan atau statement, kemudian ada di sini opsi ada STS itu sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian ragu-ragu, setuju dan sangat setuju. Nah, di sini kenapa tidak menggunakan ya atau tidak, karena yang kita ukur adalah sebuah kondisi psikologis yang ada tingkatannya, begitu. Kalau misalnya ya atau tidak itu kan sesuatu jawaban yang sangat mutlak, sedangkan dari kepribadian atau sisi dari psikologis manusia itu pasti ada kecenderungan, tidak bisa ya tidak begitu. Jadi di sini ada tingkatannya. Nah, tingkatan ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi dari seseorang tentang fenomena sosial. Tapi kalau misalnya tentang kebenaran mutlak itu biasanya menggunakan skala ya atau tidak atau skala Goodman. Sedangkan dengan skala yang ada tingkatannya ini itu namanya skala Likert. Nah, di sini ada pernyataan ya. Pernyataan yang pertama bisa kita baca ya, bahwa peraturan kerja di kantor dirasakan pegawai terlalu bersifat memaksa. Nah, yang ingin kita lihat di sini adalah iklim organisasi, variabel iklim organisasi. Jika kita lihat pernyataan pertama itu apakah mendukung variabel iklim organisasi? Tentu tidak, karena
peraturan kerja yang bersifat memaksa ini tentu akan memberikan dampak negatif ke iklim organisasi, sehingga pernyataan nomor 1 ini adalah pernyataan yang negatif atau unfavorable. Begitu pula di pernyataan yang kedua, ini juga tidak mendukung iklim organisasi di mana prosedur kerja di kantor dirasakan terlalu kaku. Ya, berbeda dengan item nomor 3 dan nomor 4, ini item yang mendukung iklim organisasi di mana di situ ada proses pemberian penghargaan, kemudian ada hubungan atasan dan bawahan yang sangat saling memberikan support dengan adanya penghargaan begitu. Nah, kemudian bagaimana cara menilai pernyataan favorable dan unfavorable? Jadi pernyataan favorable itu ketika si subjek ini menjawab dengan STS, sangat tidak setuju, berarti dia mendapatkan skor 0 ya. Karena jika dia sangat setuju dengan pernyataan itu, berarti iklim organisasinya kan bagus, sehingga ketika dia menjawab STS berarti 0 karena iklim organisasinya tidak begitu bagus. Kemudian jika kita melihat unfavorable, peraturan kerja di kantor dirasakan bersifat memaksa. Kalau sangat setuju berarti tidak ada iklim organisasinya jelek, berarti penilaiannya dibalik. Jika si responden memilih sangat tidak setuju, berarti itu mendukung iklim organisasi, sehingga sangat tidak setuju mendapatkan nilai 4. Kemudian tidak setuju 3, ragu-ragu 2, setuju 1, sangat 0 ya. Kebalikan dengan favorable tadi. Kalau favorable, sangat tidak setujunya bernilai 0, tidak setujunya bernilai 1, ragu-ragunya bernilai 2, setujunya bernilai 3, satunya bernilai 4, karena ini mendukung variabel iklim organisasi. Sedangkan yang unfavorable tadi tidak mendukung aspek dari iklim organisasi. Ini perlu dipahami karena kebanyakan ya teman-teman mahasiswa itu bingung ketika favorable dan unfavorable. Kemudian di dalam membuat angket favorable dan unfavorable, di pernyataan unfavorable itu jangan menggunakan kata tidak, seperti ini misalnya. Nomor 1, peraturan kerja di kantor dirasakan pegawai terlalu bersifat tidak bersahabat atau bersifat tidak mendukung. Jadi kita cari sinonimnya yang itu tuh memiliki makna yang negatif. Kemudian nomor 2, prosedur kerja di kantor dirasakan pegawai sebagai sesuatu yang tidak fleksibel. Misalnya nggak boleh, jadi tidak fleksibel itu dicari tahu persamaannya apa. Oh kaku, oh rigid, oh otoriter misalnya seperti itu. Jadi responden itu secara tidak sadar itu tidak menyadari bahwa itu ada variabel dan unfavorable begitu, sehingga penggunaan kata tidak ini juga harus diminimalisir. Kemudian di dalam satu pernyataan itu tidak boleh memuat dua konsep atau dua ide yang ingin disampaikan. Sebagai contoh misalnya, atasan senantiasa menghargai setiap usaha pegawai bawahan dan aktif berkomunikasi. Ini kan yang diukur 2 ya, dia menghargai dan aktif berkomunikasi. Jadi harus dipecah menjadi 2 konsep. Tidak boleh dan karena gini, ketika responden itu memilih saya menghargai usaha tapi saya tidak aktif, saya membiarkan, sehingga harus dijabarkan menjadi pernyataan yang berbeda begitu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan angket: menghindari jargon, kemudian sederhana, jelas, tidak ambigu,
tidak menyuruh, hanya meminta satu pertanyaan tadi ya dalam satu waktu. Kemudian mulai dari pernyataan yang mudah gitu. Jangan yang kompleks dulu, tapi yang mudah. Kemudian pernyataan yang relevan. Kemudian jangan menggunakan pernyataan yang sensitif. Nah, pada masa pandemi itu survei-survei atau kuesioner atau angket itu dilakukan secara online atau berbasis dengan internet karena keterbatasan dari peneliti untuk menemui satu persatu dari responden. Banyak sekali aplikasi-aplikasi gratis yang sudah bisa kita akses. Contohnya ada Google, ada Zoho, ada Surveimanki. Itu boleh tapi tetap teman-teman harus menentukan kriteria sampelnya seperti apa. Jangan sampai setiap orang itu bisa mengisi dari angket kita. Kemudian yang kedua adalah teknik observasi. Observasi atau sering kita dengar dengan sebutan pengamatan itu merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera. Jadi pengamatan itu tidak hanya menggunakan mata dan tidak hanya melihat, tetapi kita juga harus mengaktifkan seluruh panca indera kita ya, mendengar, melihat, kemudian merasakan. Selain itu juga bisa memaknai apa hasil dari observasi itu. Nah, di sini di dalam metode penelitian kuantitatif tentu observasinya hasilnya ini kita ubah ke dalam bentuk angka atau skor, sehingga pemaknaan dari pengamatan ini harus benar-benar diperhatikan, terutama kriteria pemberian skor. Oke, pemberian skor 1 itu ketika gimana? Itu harus jelas, karena ketika observasi itu terkadang kalau subjeknya terlalu banyak kita juga akan terganggu ya, sehingga untuk memikirkan tadi itu patokannya nilainya segini itu dari mana itu harus jelas. Kemudian juga ketika si peneliti itu meminta bantuan orang lain untuk observasi, itu juga kalau ada patokannya, ada rubriknya, ada kriterianya, itu akan mengobjektifkan hasil observasi. Berbeda kalau tidak ada rubriknya, oh mungkin nilainya 3 dari observer 1 itu dirasa sudah bagus, sedangkan di observer kedua nilai 3 itu dianggap jelek. Jadi harus ada kriteria yang jelas. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah wawancara. Ini merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog atau berkomunikasi dengan responden atau subjek untuk menggali informasi. Kalau di musim pandemi ini teman-teman, biasanya wawancara ini bisa kita lakukan misalnya melalui virtual conference dengan aplikasi Zoom atau bahkan dengan video call gitu, karena ini tidak masalah asalkan nanti biasanya kan ada fitur record ya, fitur record. Biasanya wawancara itu menggunakan alat bantu seperti recording gitu ya, agar nanti karena wawancara ini kan tidak bisa diulang dan biasanya berlangsung secara cepat gitu, jadi harus direkam sehingga nanti ketika peneliti mentranskrip hasil wawancara itu tidak ada informasi yang hilang karena sudah ada rekaman dan bisa diputar secara berulang-ulang. Nah, biasanya di dalam penelitian kuantitatif wawancara itu digunakan dalam studi pendahuluan atau latar belakang masalah ya. Kenapa saya mengangkat masalah judul ini? Oh, karena permasalahan dia seperti ini. Berdasarkan wawancara saya dengan guru, dengan orang tua, kemudian saya simpulkan bahwa tantangan atau barriers dari belajar dari rumah ini nggak main-main, banyak sekali, sehingga saya ingin mencari tahu apa saja sih faktor-faktor yang menjadi tantangan atau yang menjadi kendala
dalam BDR, misalnya seperti itu. Kemudian jika itu penelitian kualitatif, maka ya tekniknya adalah wawancara begitu, dengan tentunya wawancaranya yaitu bisa wawancara terstruktur, bisa wawancara semi terstruktur, maupun wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu di mana peneliti membuat list pertanyaan-pertanyaan yang harus dia sampaikan kepada subjek, dan subjek itu harus menjawab. Tentunya peneliti ini tidak mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, tapi tetap menggunakan pedoman itu gitu. Jadi apa yang dia tanyakan ya peneliti tidak menggunakan panduan wawancara, namun tetap memperhatikan fokus atau tujuan dari penelitian. Sedangkan wawancara semi terstruktur ini adalah modifikasi. Jadi si peneliti ini tetap membawa pedoman, tetapi dia bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya tidak boleh miss dari apa yang ingin kita gali. Wawancara yang baik harus jujur ya, objektif, tidak memanipulasi data, mempunyai minat ya, ditunjukkan dengan gestur yang baik ketika bertemu dengan responden ya, tertarik begitu. Kemudian luwes dan fleksibel apabila dia subjeknya adalah orang-orang mungkin masyarakat kelas bawah ya, dia bisa menyesuaikan, tidak menjaga jarak. Begitu pula ketika dia subjeknya adalah pejabat, dia juga bisa membawa diri. Kemudian akurasi dari apa yang dia wawancara, apa yang dia lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya misalnya dengan menyediakan rekaman gitu. Kemudian adaptif. Di sini adaptif adalah mudah beradaptasi. Misalnya ketika responden tidak bisa ditemui secara langsung, maka kita bisa menawarkan opsi-opsi yang tidak kalah apa ya, tidak opsi-opsi yang bisa menyelesaikan masalah itu. Misalnya tidak bisa bertemu langsung, berarti saya bisa menawarkan opsi dengan video conference atau mungkin dengan video call gitu, sehingga wawancara ini tetap bisa dilakukan gitu. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah dokumentasi, di mana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memanfaatkan data sekunder yang telah ada. Data tersebut dapat diperoleh dari lembaga, tempat penelitian, kemudian dari kabar atau survei yang dilakukan oleh orang lain begitu. Ini biasanya menjadi data sekunder atau data pendukung begitu. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan teknik pengumpulan data dan juga instrumen pengumpulan data dari penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman jangan khawatir apabila belum jelas mengenai pemaparan saya hari ini. Teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan dan juga komentar pada kolom di bawah ini gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk tinggalkan jempolnya, atau jangan lupa untuk like dan juga subscribe biar saya semakin semangat dalam membuat video pembelajaran untuk teman-teman semester 5. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.